Puji nama Tuhan. Shalom. Boleh saya lihat lambaian tangannya orang-orang yang diberkati luar biasa. Selamat hari Minggu saudara. Selamat datang kembali di Gereja HES Jakarta. Hari ini kita mau sama-sama siapkan hati kita. Kita mau memuji, memuliakan nama Tuhan. Seperti tema gereja kita pada bulan ini, kelimpahan kasih Yahweh membangkitkan semangat yang patah. Kita percaya bahwa Tuhan akan memulihkan setiap kita dari apapun pergumulan, dari apapun masalah kehidupan kita. Mari kita siapkan hati, kita sama-sama berdoa. Mengucap syukur Bapa yang baik, sungguh Engkau Tuhan yang selalu setia membersamai setiap langkah kehidupan kami. Hari ini kami ingin memuji Engkau Tuhan, kami ingin menyembah-Mu, kami ingin meninggikan nama-Mu yang kudus, karena kami tahu dan kami percaya Engkau Tuhan yang selalu menyertai setiap langkah kami. Apapun yang terjadi, kami mau selalu berkata, Tuhan Yesus baik. Terima kasih Tuhan, ini hati kami. Kami siap memuji nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Selamat beribadah, Yeshua HaMashiach. Bless you. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembahkan, ku sembahkan, ku sembahkan. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembahkan, ku sembahkan Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Mari jemaat Tuhan dengan segenap hati menyanyikan lagu ini. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal, dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Jemaat sendiri katakan, apapun yang terjadi, apapun yang terjadi, selalu ku berkata, Engkau sungguh baik dalam segala hal. Kita sarukan, ku sembah, ku sembahkan, ku sembahkan, ku sembahkan. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembahkan, ku sembahkan Bapa. Ku rindu selalu
sungguh baik. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi dengan segenap hatimu katakan, ku sembah, ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan. Ku sembah, ku sembah Kau, ku sembah menyembah-Mu sebab Engkau sungguh baik. Kami mau memuji-Mu, kami mau selalu memuji-Mu dalam segala keadaan kami. Thank you Jesus. Terima kasih sebab Engkau Yesus yang sangat baik, yang selalu menyertai kami. Karena itu kami membawa semua pujian terbaik hanya bagi nama-Mu Tuhan. Yes Lord Jesus. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Dari sorak-sorak terbaik untuk Yesus Kristus Tuhan kita. Mari saudara dengan segenap hatimu nyanyikan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya.
glorified, let your name be magnified. Kami ingin memuji, memuliakan Engkau lebih lagi dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita mau nyanyi bagi Dia lebih lagi, saudara. Coba, silakan tepuk tanganmu. Mari angkat suaramu, katakan, angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Angkatkan tanganmu, tak perlu lagi, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersuka cita. Tak perlu lagi, sebab Dia sanggup. Semua sekarang nyanyikan kebesaranmu, kekuatan perkasa, bersorak-sorai karena kasih-Mu, karena Kau melawan kita. Gerakan kakimu, gerakan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersuka cita. Tak perlu lagi, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesaranmu, kekuatan perkasa, bersorak-sorai karena kasih-Mu, pada melawan kita. Dan bagi Dia pemusik memuji Tuhan. Kami percaya Kau yang memberikan setiap semangat kami, Tuhan. Dari itu kami mau bernyanyi, memuji, memuliakan Engkau. Sekarang nyanyikan kebesaran-Nya, Dia kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang merawat kita. Nyanyi bagi Dia. Sekarang nyanyikan kebesaran-Nya, Dia kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang merawat kita. Nyanyi bagi Dia. Nyanyi bagi Dia. Nyanyi bagi Dia. Nyanyi bagi Dia. Haleluya. Kasih tos kanan kirimu, katakan, mari kita menyanyi buat Tuhan. Haleluya. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Kita akan berdoa untuk memberikan persembahan syukur kita yang pertama. Terima kasih Bapak Yahweh yang baik. Kami ada hari ini karena Engkau sungguh baik dan mengasihi kami. Tiba saatnya Tuhan, kami ingin memberikan persembahan yang terbaik dari kami ingin berikan bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Jika bukan Tuhan yang selalu besertaku, tak mungkin ku kuat selama ini. Jika bukan Tuhan yang selalu menjagaku, tak mungkin ku hidup sampai hari ini. Ku bersyukur, ku bersyukur untuk
semua kebaikan-Mu, Tuhan, ku percaya apapun yang terjadi, Yesus selalu besertaku. Jika bukan Tuhan yang selalu besertaku, tak mungkin ku kuat selama ini. Jika bukan Tuhan yang selalu menjagaku, tak mungkin ku hidup sampai hari ini. Ku bersyukur, ku bersyukur untuk semua kebaikan-Mu, Tuhan. Ku percaya apapun yang terjadi, Yesus selalu besertaku. Bersyukur, ku bersyukur untuk semua kebaikan-Mu,
Kami senantiasa bersyukur. Walaupun keadaan kami mungkin berat, ajar kami untuk selalu mengucap syukur. Karena dengan mengucap syukur, kami akan melihat kebaikan-kebaikan yang Kau ciptakan buat kami. Dan kami percaya Tuhan, siang hari ini kami membutuhkan kasih-Mu lebih dari yang biasanya. Bicaralah buat kami Tuhan Yesus. Kuasailah hati pikiran kami, jiwa kami kuasai Tuhan. Sehingga ketika berita kabar baik ini diberitakan, kami pulang dengan kekuatan kasih-Mu Tuhan. Bicara atas kami berterima kasih, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita sama-sama katakan amin. Oke, shalom semua. Saudara percaya kalau kita sadar bahwa Tuhan Yesus mengasihi kita, saudara, maka tepat sekali moto di gereja ini untuk bulan ini, yaitu kasih Tuhan. Sebab ketika kita sadar bahwa Tuhan mengasihi kita tanpa syarat, itu ada sesuatu kekuatan yang akan memampukan kita melihat, bukan cuma melihat, bahkan menerima sesuatu yang seharusnya kita tidak terima. Apa itu, saudara? Kasih karunia, saudara. Ya, saya mulai dengan sebuah kesaksian, saudara. Ketika beberapa minggu lalu, sehabis saya sharing, saudara, ada seorang teman jemaat lah ya, datang sama saya. Dia bercerita kepada saya, dia bilang, Kiki, boleh nggak saya bicara sama kamu? Boleh, saya bilang. Kebetulan memang ada waktu. Apa yang kamu mau bicara? Ya, Ki, tidak tahu lagi apa yang saya harus lakukan saat ini, Susah. Dan saya percaya hari ini memang berat, betul nggak ya? Kita semua ketemu pergumulan, betul nggak? Ya, ada yang nggak punya pergumulan? Rata-rata kita ada pergumulan ya. Pertanyaannya, pergumulan yang udah lama sekali belum dijawab Tuhan, ada nggak? Ada kan pasti, cuman nggak mau ngaku aja. Oke, ada banyak, termasuk kawan saya ini, saudara. Dia menceritakan, Kiki, tolong tanya Tuhan. Suruh saya tanya Tuhan. Bukankah dia bisa tanya sendiri? Tolong tanya Tuhan, apa yang harus gua lakukan saat ini, saudara. Saudara, orang ini adalah orang yang sangat hebat pada masa lalu. Dia sangat diberkati Tuhan, baik di dalam pekerjaan, baik di dalam pokoknya segala sesuatu dia hebat, termasuk hebat. Ya, dia udah pernah keliling 180 negara, saudara. Bulak-balik ke luar negeri, saudara. Ya, bahkan dia ke Yerusalem berkali-kali, saudara. Ya, orang ini memang orang luar biasa. Tetapi belakangan ini, terakhir ini, udah mulai beberapa tahun inilah ya, saya tahu terakhir ketemu dia beberapa tahun udah punya masalah. Bahwa banyak masalah dia, ternyata sampai hari ini Tuhan tidak jawab, saudara. Dan dia jujur aja, dia mengatakan kepada saya, sebenarnya Tuhan ada apa enggak? Terus dia katakan dia mungkin gak berani ngomong, tapi dia ngomong sama saya, dia bilang, apa benar nih Tuhan yang kita sembah, yang gua kenal nih begini jahat gitu maksudnya. Dia tidak pernah memberikan jawaban solusi buat orang ini. Kenapa orang ini seperti berbicara? Karena setiap kali kami kumpul dengan teman-teman yang lain, orang ini tidak pernah dilayani sama yang lain, saudara. Seperti dijauhkan, dia kecewa sama Tuhan, saudara. Saudara, hari ini kita mau belajar dengan waktu yang singkat ini, mudah-mudahan ini menjadi berkat buat kita, saudara. Ya. Jadi orang ini tanya saya tanya, waktu dia tanya saya sempat terlepasan ngomong. Sebetulnya saya salah, jadi saya mesti ini dulu. Dia ngomong gini, apa yang mesti gua lakukan, Ki? Coba tanya Tuhan. Dan saya jawabnya, saya menyesal setelah ngomong gini. Emangnya gua Tuhan? Tuh. Paham ya? Saya salah. Dan saya lanjutkan, sorry bro, ya. Yang kamu butuhkan sekarang adalah kasih karunia Tuhan. Apa itu kasih karunia? Dia nggak ngerti kasih karunia. Kasih karunia apa? Dan saya perlu jelaskan itu setengah jam sama dia duduk makan. Saudara, kita tahu ya saudara, Anda dan saya mengalami anugerah Tuhan. Dia juga mengalami anugerah, cuman dia tidak memahami. Karena apa? Dia fokusnya kepada masalah dirinya gitu.
Nah, hari ini kita mau bahas tentang hal seperti ini. Kita buka ya Yohanes 5 ayat 1, Saudara. Yohanes 5 ayat 1. Kemudian ayat 1 Yohanes 5. Oh ya, ini. Setelah itu ada satu perayaan orang Yahudi dan Yesus pergi ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Siapa yang pernah ke sana nih? Ya, yang memiliki 5 serambi. Ini ada bukti nyata, bukannya dongeng, Saudara. Ya, di serambi-serambi itu, kalau zaman waktu itu dikatakan di serambi-serambi itu terbalinglah sejumlah besar orang yang sakit, yang buta, yang timpang, lumpuh, yang sedang menantikan goncangan air kolam itu. Jadi ada satu kolam. Jadi kalau ada satu malaikat turun, maka air itu akan bergoncang. Setiap orang yang pertama kali datang masuk ke dalam kolam itu, penyakit apapun disembuhkan. Ini cerita seperti ini ya. Sebab sewaktu-waktu ada malaikat Tuhan turun ke kolam itu dan mengguncangkan airnya, maka orang yang pertama kali masuk setelah air itu terguncang, ia menjadi sembuh. Apapun penyakitnya yang diderita. Nah, di sana ada seseorang yang telah 38 tahun menderita sakit, Saudara. Ya, perhatikan, 38 tahun menderita sakit. Ketika melihat orang yang terbaring itu dan mengetahui bahwa ia sudah menghabiskan banyak waktu, maksudnya Yesus berkata kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Orang yang sakit itu menjawab kepadanya, "Tuhan," ingat ya, dia katakan Tuhan, bukan Tuhan. Tuhan berarti orang ini tidak kenal Tuhan. Tuhan, tidak ada orang yang memasukkan aku ke dalam kolam itu ketika airnya berguncang, dan sementara aku mendatanginya, orang lain mendahului turun sebelum aku. Yesus berkata, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Seketika itu juga sembuhlah orang itu, mengangkat tilam dan berjalan. Saudara, pesan ini sebetulnya buat orang yang di luar anak-anak Tuhan, saudara. Ya, tetapi kebanyakan justru anak-anak Tuhan punya pandangan yang sama kepada orang-orang dunia, nggak lebih nggak kurang sama. Kenapa saya bilang? Karena jelas dikatakan orang ini tidak kenal Tuhan. Artinya banyak orang di luar bergumul, saudara, banyak sekali. Ya, itu sebabnya mereka sebetulnya butuh juga kasih karunia, saudara. Mereka butuh Anda dan saya untuk berteman dengan mereka, duduk berkawan dengan mereka. Dan saya lebih suka bergaul dengan orang-orang yang belum percaya ketimbang teman-teman saya kumpul dengan sesama orang percaya. Itu sebab saya buka sebuah pelayanan ya isinya ya jelas orang-orang seperti itu. Itu saya lebih banyak berada sama mereka daripada bersama dengan orang-orang percaya. Jadi menurut saya sistem dunia adalah untuk menjadi nomor satu. Kita salah dulu mendidik anak kita supaya menjadi orang yang berhasil, karena fokusnya berhasil menjadi orang yang nomor satu, karena mereka berpikir kalau mereka menyekolahkan anak menjadi dapat juara satu dan sebagainya, tanpa disadari ada tuntutan di dalam itu, sehingga anak berjuang untuk menjadi nomor satu dan di dalam dirinya selalu berpikir harus berhasil, sukses, saudara. Ini sistem dunia, beda dengan kekristenan. Dan saya berani katakan ini karena ini firman yang katakan. Orang dunia bercita-cita untuk menjadi nomor satu, dan saya ini korban dari tuntutan dunia, saudara. Orang tua saya lahirin saya ketika ibu saya usia 17. Saya dipegang pembantu, saudara. Ya, jangan kaget, kelas 6 saya sudah merokok dan SMP sudah mengganja, isap ganja. Kenapa? Karena papa, mama, nenek, kakek saya udah meninggal dua-duanya. Kakek saya, nenek saya dua-duanya merokok, susah. Dan ibu saya pernah berkata kepada papa saya, "Ini anak lu ngerokok." Dan jawaban papa saya apa? Itu membuat saya berani merokok. Pokoknya merokok apa saja, pokoknya kalau lu nggak naik kelas, awas ya, katanya. Dia telunjuknya begini, saudara. Dan saya kalau udah telunjuknya naik, saya bisa ngompol. Karena begitu kerasnya bapak saya kalau menghajar saya. Masih kecil. Jadi jangan kaget, saya
Kebetulan dapat otak yang cukup encer. Jadi saya juara terus dari SD sampai SMP. Tanpa belajar saya bisa jadi juara, berarti cukup encer. Tapi akibatnya apa saudara? Saya menjadi orang yang sombong. Gini-ginian gak apa-apa. Yang penting gue juara. Dan akibatnya saya gak ada kasih di sana. Jadi jangan kaget ketika usia saya masih muda, hidup saya gak tahu apa itu tentang kasih. Yang saya butuhkan justru penerimaan. Tapi kenyataannya orang menuntut saya, orang tua menuntut saya, dan saya hancur hidup saya. Ya, jadi kebanyak sistem dunia itu adalah menyuruh kita untuk menjadi orang nomor satu. Karena kita berpikir ketika kita berhasil dalam hidup ini, ketika kita menjadi juara satu, kita akan diterima dan dipuja-puji sama orang-orang. Dan ini bukan konsepnya Tuhan. Tuhan Yesus enggak seperti ini. Justru firman-Nya dikatakan dia mencari kita yang lemah letih lesu, berbeban berat. Tapi kita tanpa sadar mendidik anak kita sendiri untuk menjadi juara, saudara. Saya nggak tahu salah apa benar anak kita, tapi saya pikir itu bukan firman Tuhan. Saudara, kita memanjakan anak kita serba salah, betul nggak? Cucu kita manjakan, cucu saya, ngelawan sama orang tuanya, saudara. Saking dimanjakan anak-anak ini. Padahal mereka harus didisiplinkan ketika masih kecil. Saya tahu ini karena kami jalan-jalan ke luar negeri sama-sama. Itu anaknya, cucu saya maksudnya, itu bisa berantem sama mamanya kecil-kecil. Dan didiamkan saja. Saya bilang nggak bisa begini. Ketika masih kecil kita harus disiplinkan anak kita. Jadi kalau kasih itu nggak sampai ke anak itu, ketika dia dewasa, habislah anak kita. Cucu masih 5 tahun, itu bisa melawan sama ibunya. Dan papanya diam saja. Nah ini yang saya tekankan. Ya, ada banyak hal dia suruh anaknya belajar pagi, siang, malam. Akhirnya itu tuntutan-tuntutan itu membuat anak itu malah menjauh dari orang tuanya. Kita tanpa sadar kita dulu mendidik anak kita begitu. Dan saya korban dari pendidikan itu. Sementara saya tahu ketika saya bertemu dengan Yesus, saudara, saya mendapatkan anugerah Tuhan. Saat itu juga waktu saya ngerti menerima Yesus, cuma satu-satunya yang menerima saya apa adanya. Yang menerima saya yang udah hancur, gagal. Jadi saya tahu percis ketika saya sadar diri saya diterima, dicintai, dipilih, sejak hari itu saya berubah, Bapak Ibu. Cuman ketika saya masuk ke gereja yang agak masalah. Karena waktu saya bergereja di tempat yang salah, maaf bukan gereja sini, gereja lama saya. Saya dituntut oleh gereja ini, oleh firman Tuhan, oleh orang-orang sekitar. Lu udah jadi anak Tuhan, lu mesti mengasihi Tuhan. Soalnya kalau saya masih baru kecil, baru imannya kecil seperti itu, dididik seperti itu, ada tolak di dalam. Saya berkata, gua bagaimana mengasihi Tuhan, bagaimana mengasihi sesama. Orang saya mengasihi diri sendiri aja belum bisa. Tapi ketika saya tahu gereja ini seperti itu, saya cari Tuhan, dan Tuhan singkapkan kebenaran bahwa bukan kamu yang mengasihi aku, tapi aku yang terlebih dahulu mengasihi kamu. Saya merdeka. Dan sejak hari itu saya mengerti, saya hidup karena belas kasihan Tuhan, karena penerimaan Tuhan, karena anugerahnya besar melimpah buat saya. Sejak hari itu saya melayani bukan karena terpaksa. Saya melayani gereja bukan karena disuruh. Melayani bukan karena terima ini, terima itu. Enggak. Tapi ada sebuah kesadaran di dalam. Sampai hari ini saya lakukan. Saya pergi ke lapas-lapas tanpa berharap dapat sesuatu. Saudara. Kenapa? Karena ada sesuatu dorongan dari saya. Ada belas kasihan Tuhan terhadap mereka-mereka yang di dalam. Saudara. Karena sadar dikasih Tuhan. Dan di dalam beritanya, enggak saya suruh mereka menjadi orang yang the best. Saya cuma beritakan tentang kasihnya. Bahwa Tuhan menerima kita semua tanpa syarat, apa adanya, saudara. Saudara, saya tadi tak katakan bahwa kita ada nggak yang bergumul begitu lama, saudara. Contoh di sini adalah orang yang sakit ini. Ada banyak orang sakit di sana. Tapi kenapa Yesus hanya menjumpai orang ini? Artinya orang ini mendapatkan anugerah Tuhan, saudara. Saya percaya nggak semua orang dapat anugerah, ya. Nah, Yesus menjumpai orang ini, dikatakan, maukah kamu sembuh? Saudara,
Pernah nggak berpikir seperti kawan saya sudah lama sekali berharap dapat pekerjaan, dapat segala sesuatu. Niatnya baik, saudara. Kenapa? Karena dia tidak dihormati, tidak dihargai lagi sama teman-temannya. Kenapa? Kalau kita kumpul dia nggak diundang, dia bisa datang. Dan dia order makanan banyak sekali. Dan tidak pernah dia menabur, saudara. Jadi itu yang akibatnya membuat orang sekitar tidak menghargai, dan dia orang ini sakit hati, saudara, dan datang sama saya. Sama orang-orang ini. Ternyata orang ini butuh anugerah Tuhan, saudara. Sama, saya jawab pada teman saya ini, bro, ingat dari pengharapan lu, dari pergumulan lu, masih ada yang namanya pengharapan, bro. Saya ngomong, masih ada pengharapan, jangan sampai mati pengharapan. Anda tahu kenapa mati pengharapan? Wanita ini yang sakit ini, bukan wanita ya, yang sakit ini butuh pengharapan. Dia sudah hilang pengharapan 38 tahun dan bergumul nggak mendapatkan jawaban. Wajar, saudara. Orang ini hilang harapan. Taunya dari mana? Ketika ditanya mau nggak sembuh, dia tidak jawab mau sembuh. Dan saya percaya dia tidak lagi memikirkan kesembuhan. Dia hanya kepahitan yang ada, dan dia unek-unek kepahitan itu. Dia ngomong sama Tuhan. Dia bilang, itu tuh orang-orang kagak mau bantu gue. Tuh baru gue berdiri, orang udah duluan masuk. Dia kecewa. Dia sudah tidak mau sembuh. Bahkan saya percaya kalau Yesus nggak datang, dia lebih memilih mati daripada hidup. Saya nggak tahu Anda semua pernah alami ini. Percaya saya, seperti kawan saya, dia meragukan, ya Tuhan ada nggak? Apakah Yesus yang gue sembah seperti ini begitu jahatnya sama gue? Saya nggak bisa jawab, benar-benar nggak bisa jawab. Jujur, saya sering kali karena pelayanan saya orang-orang kayak gini. Mereka selalu jawab, bagaimana caranya berhenti pakai narkoba? Dan saya nggak bisa jawab. Kenapa? Karena saya tahu saya bukan Tuhan yang pertama. Kedua, kalau dia mau berhenti, dia bisa datang sama Tuhan pribadi, betul? Kadang-kadang saya jawab ngelecek, nyeleneh. Bagaimana caranya berhenti pakai sabu? Jangan berhenti, tolong saya gituin. Saking keselnya tiap hari nanyanya sama. Jangan berhenti aja bro, pakai yang banyak. Karena kalau mau hidup mati itu banyak. Karena saya berpikir orang tidak akan melakukan dosa lagi kalau enek sama dosa, saudara. Pakai sabu entah berhenti, entah sadar, entah pakai lagi. Sampai kapan? Saya cuma ajarin pengalaman saya. Dengar bro, datang sama Tuhan, tanya bilang pribadi sama dia bahwa Tuhan tolong gue, jangan setengah baik gini, betul gak? Jangan ntar gak. Tuhan yang kita kenal hidup bro. Dia bisa jawab dengan caranya dan waktunya, betul? Tapi jangan sampai hilang pengharapan kayak wanita ini. Saudara, dia hilang pengharapan, dia gak jawab mau sembuh enggak. Tapi dengar baik, di atas namanya pengharapan kita masih ada satu, kasih karunia. Saya dijuluki pendeta kasih karunia sama beberapa gereja, karena saya selalu ceritakan tentang kasih karunia Tuhan yang nggak bisa dijelaskan, hanya bisa dialami, betulkah? Kita semua ngalami kasih karunia, nggak bisa dijelaskan apa sih, nggak masuk otak mereka. Kasih karunia enak amat, lu nggak lakukan apa-apa dapat sesuatu, masa doa aja bisa dapat? Kasih karunia itu di atas seluruh kehidupan manusia yang tidak lagi berdaya. Dan orang yang sakit lumpuh ini disembuhkan Tuhan. Yesus cuman katakan angkat tilam dan berjalan. Bukti bahwa dia tidak kenal Tuhan ada, saudara. Ya. Dia tidak kenal Tuhan ayat berapa ya? Coba ayat 10 ya. Ayat 10, sorry. Karena itu orang Yahudi menegur orang yang telah disembuhkan itu. Ini hari Sabat, engkau tidak diperbolehkan mengangkat tilammu. Ia menjawab kepada mereka, orang yang menyembuhkan aku berkata kepada angkat tilammu dan berjalanlah. Mereka bertanya, siapa orang yang berkata padamu angkat tilammu berjalanlah. Namun orang yang telah disembuhkan itu tidak mengetahui siapa dia, sebab Yesus telah menyingkir dari kerumunan. Saudara, banyak pengajaran berkata beri iman dulu maka lu sembuh, betul? Kalau gitu saya nggak mungkin ditolong Tuhan karena saya tidak percaya awalnya.
Asli gue sebel banget sama orang Kristen. Karena menurut saya, mama saya sudah bertobat jadi orang Kristen bertahun-tahun, tapi karakternya nggak berubah. Toh mami saya udah nggak ada, si almarhum. Mami saya kalau berantem sama orang, itu bangku ditendang-tendang. Jadi saya lihat karakternya, ini salah saya. Karena tiap orang proses, betul ya Pak ya? Tiap orang melalui proses untuk bisa menjadi serupa dan gambaran Tuhan. Terutama di bidang karakter. Jadi jangan kaget kalau teman-teman kita masih galak, saudara. Dan kita menjauh dari dia, enggak. Justru yang galak-galak itu teman saya hari ini. Saudara, masih galak nggak? Masih tetap nggak apa-apa. Saudara, nggak semua orang berkata, imanmu nanti Tuhan akan bekerja. No, orang ini tidak punya iman. Dia tidak percaya Yesus karena dia tidak kenal Yesus. Siapa lagi yang tidak kenal Yesus di dalam Alkitab? Wanita berzina, wanita berzina, yang ketangkepan berzina. Dia tidak kenal Yesus. Kenapa? Karena Yesus bukan ke tempat pelacuran. Dia pasti tidak kenal Yesus. Tapi mungkin dia sudah pernah dengar Tuhan Yesus. Tidak. Kamu ngajarin kasih karunia. Nggak perlu bertobat, nggak perlu minta ampun. Enggak, saya nggak ngomong begitu. Setiap saya duduk sama teman, setiap teman yang Tuhan kasih ke saya dan bertobat, bukan karena saya suruh bertobat. Nggak pernah saya ngomong bertobat sama mereka. Saya hanya duduk sama mereka, saya bantu coba menjadi dirinya, saya dengar apa masalahnya, dan saya berikan waktu buat mereka. Setelah mereka tahu, oh ternyata Tuhan begitu luar biasa. Baru saya ngomong gini, bro, sekarang lu sudah dibaptis, sudah hidup dalam janji-janji Tuhan, saatnya gue ngomong sama lu. Ini yang penting poin. Saya bilang begini, jangan kembali lagi, oke? Karena kalau lu nanti kembali lagi, mungkin hidup lu lebih pahit dari sebelumnya. Saya ngerti apa yang firman Tuhan katakan. Tuhan tidak pernah menghukum. Dia tidak pernah. Dia selamatkan dulu wanita yang berdosa ini, yang berzina ini. Dan ketika sudah selesai, Yesus tanya, kemana tuh orang-orang? Yang namanya Maria Magdalena. Nggak tahu kata Magdalena. Nah barulah Tuhan ngomong, jangan lakukan dosa. Jadi kasih Tuhan disampaikan, kasih Tuhan sampai kepada orang yang kita temani, kita layani, baru perkataan itu kita, itu pun nggak pakai hukuman. Karena saya tahu banyak orang ketika terima Yesus, mereka jatuh lagi dan jatuh lagi. Termasuk teman-teman saya yang udah menjadi hamba Tuhan. S2 jatuh. S2 loh. Nggak gampang sekolah S2. Susah. Jatuh. Narkoba. Datang sama saya lagi. Saya tanya lagi. Kenapa lu? Muka lu peot gitu. Cembetut mulu. Saya kan heran ngelihat pendeta mukanya cembetut gitu datang ke gue. Bener gak? Udah tahu gue sibuk gunting rambut orang. Ngerti gak lo? Ya datang udah gitu, salon gua kan kecil, betul nggak ya? Jadi dia datang muka cembetut, mau duduk di mana? Ngerti nggak? Kesel saya. Lu kenapa ya bro? Muka cembetut gitu. Udah deh, lu tunggu di depan situ. Saya suruh di ruang tamu, di depan tempat saya ada ruang tamu, udah ada AC. Ntar bro, gua mau ngomong sama lu, dia bilang gitu. Alah, lu gua udah tahu lah lu jatuh lagi ya, saya ngomong gitu. Kok lu tahu katanya? Saudara jatuh lagi. Jatuh ini kali lebih parah. Karena dia jatuh diusir sama gerejanya. Dia udah S2. Udah menggembalakan di satu kota, di kota kecil di Palembang. Waktu dia jadi gembala, wah saya senang banget. Karena ini bajingan banget. Orang yang paling dablek gitu. Menurut saya. Ya, saudara, saya cuma ngomong sama dia. Cemen, bangun, bangkit. Emang lu gak bisa berdiri, bangun. Dengar ya, kalau Tuhan sudah pilih lu, gak akan pernah salah dan tidak akan pernah gagal. Dia berdiri, dia lompat, dia teriak, yes, yes, yes. Kenapa? Baru lu yang ngomong begini sama gue. Artinya apa? Orang dunia itu berpikir banyak. Kalau orang udah berterima Yesus, semua oke aja, enggak. Yesus hanya ingatkan, jangan lakukan lagi setelah memberikan kasihnya. Saudara,
Kalau orang limpah dengan kasih Tuhan, keadaan apapun tidak akan membuat kita takut. Saya harus jujur, 2025 nih serem tahu. Bisnis tiba-tiba anjlok. Salon saya yang biasanya rame, tiba-tiba kosong. Istri gue suka pantau pakai CCTV, dia di Medan. Dia bilang, "Say, kok salon lu kosong?" Nggak penting kosong nggak, yang penting damai sejahtera lu jangan sampai kosong. Istri saya senyum. Iyalah, saudara, Tuhan punya sejuta cara berkati saya, bener, nggak bohong. Tiba-tiba tamu yang udah 10 tahun nggak datang, yang udah 30 tahun nggak pernah ketemu, bisa datang. So, Tuhan bisa gantikan. Percaya saya. Jangan fokus kepada, saya harus ngomong, jangan fokus kepada mukjizat aja. Walaupun saya percaya mukjizat sampai hari ini masih terjadi. Saya baru menemukan teman saya baru bebas dari kanker kok. Hanya mukjizat udah mati, bangkit. Ada saksinya, nanti buka YouTube-nya saya kasih tahu. Jadi jangan fokus sama mukjizat, bukan nggak percaya mukjizat. Kalau kebanyakan kita kan fokusnya keberhasilan, kesuksesan, mukjizat itu membuat kita tidak melihat tangan Tuhan, melihat anugerahnya Tuhan. Saudara, siapa lagi yang di sini tidak mengenal oleh iman, kenal Yesus tapi Tuhan sembuhkan? Ada yang tahu? 10 orang kusta dia tidak kenal Tuhan, tapi Tuhan sembuhkan 10-10-nya. Dia sembuhkan 10, sama kayak hari ini saya berteman sama bajingan, nggak apa-apa dah, karena memang saya punya panggilan nama mereka ya kan, karena masa lalu gaulnya sama mereka. Tapi saya nggak berpikir semuanya untuk percaya Yesus, nggak percaya. Saya hanya memberikan apa yang saya ada, Bapak Ibu. Dan hari ini lumayan, ada 1-2. Sama. Yesus 10 orang kusta disembuhkan, siapa yang datang sama dia? 1. Bagian kita, lakukan aja. Anda bisa apa? Lakukan saja. Anda punya apa? Seperti Musa, kamu punya apa di tangan kamu? Tongkat, pakai tongkat. Iman kamu seperti apa? Nggak ada. Imannya sekecil apapun Tuhan pakai, saudara. Saya dipakai Tuhan, diselamatkan Tuhan bukan oleh pendeta, oleh bajingan yang sama-sama pakai narkoba. Imannya kecil. Bagaimana Tuhan pakai orang ini? Di mata saya orang ini bukannya orang Kristen, karena habis cetak ekstasi, habis ini doa dulu. Saya tahu dia orang Kristen tapi ngaco, saudara. Tapi Tuhan pakai. Dan mereka, saya percaya kok bahwa Anda semua itu dipakai. Cuman mau apa enggak, kembali kepada kita. Kalau kita selalu melihat kita, oh gua udah sekolah rohani dan lain sebagainya. Tapi saya enggak, saya tahu saya penuh keterbatasan. Dan saya sadar sesadarnya seperti hari ini Paulus udah sadar. Kita tahu dan saya sadar bahwa saya ini juga orang yang berdosa, saudara. Kita semua masih berdosa. Tapi alangkah luar biasanya kasih Tuhan. Kita boleh kumpul di hari Minggu ini, menyembah Dia, datang sama Dia. Dengan pengetahuan kita yang terbatas. Dengan sikap anak-anak kecil yang polos apa adanya. Saudara, tapi Tuhan akan melakukan hal yang luar biasa, saudara. Ya. Jadi satu hal lagi saya mau tambahkan, saudara. Kadang kita punya iman yang salah. Ya, seperti wanita yang pendarahan 12 tahun. Tahu nggak apa yang dia lakukan? Dia pernah dengar Yesus, tapi dia tidak beriman kepada Yesus. Cuman dia berpikir gini, asalku jamah jubahnya, maka aku sembuh. Ini luar biasa. Kadang dia cuma beriman kepada jubahnya aja, terjadi sesuatu. Dan yang lebih hebat lagi, dengar baik. Ya. Saya percaya setiap kita dipilih Tuhan. Yang kedua, kita juga percaya bahwa Tuhanlah yang berinisiatif menjumpai Anda dan saya. Contohnya di mana? Kita kembali ke Yohanes 5 ayat 14. Ayat 14. Sorry ya, mata agak. Sesudah itu Yesus bertemu dengannya di bait suci dan berkata kepadanya, lihat, engkau sudah sembuh, janganlah berdosa lagi, supaya sesuatu yang buruk tidak terjadi padamu. Saudara, saya beruntung dalam proses 3 hari
saya membuka hati buat Tuhan, dia datang dalam bentuk sinar kepada saya. Saya beruntung. Tapi ternyata dia nggak berhenti begitu saja. Ya, dia menjumpai saya berkali-kali lewat firman kebenaran. Dari dalam mengeluar sesuatu keinginan tahu mengenal dia. Saya belajar Alkitab, saya tanya orang-orang yang hebat, saya ajak diskusi, dan saya bertumbuh dengan cepat sekali. Artinya gini, ketika kita menerima kasih karunia Tuhan, Tuhan gak berhenti sampai kenal begitu saja. Artinya dia akan mendatangi kita, membawa kita berpengalaman pribadi dengan dia. Karena dengan pengalaman berjumpa dengan dia dan mengalami pertolongannya, kita tidak akan lemah, saudara. Karena saya tahu pengajaran hari ini aneh-aneh di luar sana. Saya sempat ketarik sama sebuah pengajaran. Tapi ketika saya berdoa, Roh Kudus ingatkan saya bahwa kamu punya pengalaman denganku. Nah, bahwa ada yang berkata Yesus bukan juru selamat, bukan Tuhan, saudara. Ya, Tuhan katakan saat kamu mengusir setan, kamu pakai nama siapa? Oh iya, nama Yesus. Saya waktu ngusir setan orang-orang itu nggak pernah dalam nama Yesus pergi, nggak pernah. Aneh, saya cuma bisikin, setan pergi lu dalam nama Yesus. Pergi. Nggak pernah saya teriak-teriak dalam nama Yesus pergi. Oh ya setan kutu kupret bener nggak? Ya pergi lu dalam nama Yesus. Saya setengah ragu juga sih. Saya balik ke pintu, wajar saya ragu, betul nggak ya? Baru-baru, bener nggak? Saya balik pintu, teriak tuh yang kemasukan. Artinya nama Yesus luar biasa. Amin. Nah, saya simpulkan, ya, kalau hari ini pergumulan kita belum dijawab Tuhan, satu, jangan sampai hilang pengharapan. Kalau harapan hilang, selesai. Ya, penting nih pengharapan. Selanjutnya, masih ada yang namanya kasih karunia. Ingat, kasih karunia itu bukan bicara tentang kita. Saudara, masih ada waktu nggak, berapa menit? 2 menit ada. Saudara, kan saya pernah kesaksian, saya mau tinggalkan Tuhan pelayanan. Karena saya berpikir, udah lakukan ini, lakukan itu, bangun gereja, kasih teman saya, bangun persekutuan, saya kasih teman saya. Semua saya kerjakan banyak. Tapi aneh, saya jalan di tempat capek. Saya merasa kok kekristenan seperti ini capek. Mana ada sih ikut Tuhan capek, benar gak? Harusnya sukacita, harusnya semangat, betul. Tapi saya capek, letih, lesu. Dan saya berpikir mau tinggalkan Kristen loh, matinya loh. Tapi Tuhan lain, saudara. Saya ketemu sebuah buku. Ya, saya baca buku itu, saya nangis baca buku itu. Pada beberapa waktu kemudian, ya, buku itu isinya apa Anda tahu? Kekristenan bukan tentang apa yang kamu harus lakukan buat Tuhan, tetapi apa yang Tuhan lakukan buat kamu. Apa yang Yesus lakukan di atas kayu salib buat kamu. Saya nangis, saya dicerahkan Tuhan. Itu membebaskan saya bahwa segala upaya kita ini kalau bukan Tuhan yang memberi, Tuhan izinkan, tidak. Capek. Berharap sama kekuatan sendiri, capek. Berharap sama manusia, capek. Berharap sama mujizat, lebih lagi capek. Karena ketika tidak dijawab, kita bisa lari dari Tuhan. Seperti teman saya bilang, benar gak Tuhan ada? Masa Tuhan yang kita sembah begini jahat? Susah. Oke? Tuhan Yesus berkati. Mari kita tundukkan kepala. Haleluya Tuhan. Segala hormat, pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau, Bapak Yahweh. Kami tahu Tuhan, kami penuh kekurangan. Kami sadar kami orang-orang yang lemah. Kami sadar hidup masih di tengah-tengah serigala ini. Tapi Tuhan, kami hanya ingat satu perkataan-Mu. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu menolong dan mengasihi kami. Mencintai kami tanpa syarat. Dan siang hari ini Tuhan, kami sadar juga bahwa hanya anugerah, hanya kasih Tuhan, hanya belas kasihan Tuhan yang membenarkan kami di hadapan-Mu. Hamba berdoa untuk setiap pendengar firman Tuhan siang hari. Jamah setiap sel di dalam pikiran hati kami. Jiwa kami ini Tuhan. Bawa kami menjadi anak-anak Tuhan yang berdampak di luar sana.
Mereka di luar membutuhkan belas kasihan-Mu yang dalam ini, yang tidak bisa dipahami oleh orang-orang di luar Engkau Tuhan. Hamba berdoa untuk setiap pengurus, untuk anak-anak di tempat ini, mereka yang melayani Engkau dengan hati sungguh-sungguh. Mereka, saya percaya mereka tidak berharap apa-apa. Mereka hanya bisa menikmati damai-Mu, damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu yang Kau tinggalkan buat kami di dunia ini. Bapa, urapi kami semua, berkati kami, sertai kami di dalam setiap pikiran, di dalam setiap keputusan, sehingga kami tahu apa yang kami lakukan. Terima kasih, terpuji nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kita sama-sama katakan amin. Kita akan berdoa untuk mengumpulkan persembahan syukur yang kedua. Terima kasih Tuhan untuk firman yang sudah kami dengarkan. Berkati terus hamba-Mu Pastor Kiki. Kami percaya apapun pelayanannya, Tuhan Yesus akan tambah-tambahkan berkat luar biasa dalam hidupnya, dan dia bisa lebih lagi jadi berkat untuk semua orang. Tiba saatnya kami ingin memberikan persembahan yang terbaik hanya bagi-Mu Tuhan Yesus. Bapa, Engkau telah terlebih dahulu memberi yang terbaik buat hidup kami. Haleluya, amin. Kita saksikan YHS News minggu ini. Ayo ambil bagian dalam pembangunan tembok Sabda Bahagia yang berada di kawasan Taman Wisata Keluarga Sukses Bahagia, Gili Park. Dari total 20 bagian tembok Sabda Bahagia, sudah ada 10 bagian yang bersedia dibangun oleh jemaat. Masih tersisa 10 bagian lagi yang menantikan tangan-tangan penuh kasih untuk menyempurnakannya. Setiap tembok membutuhkan dana sebesar 25 juta rupiah. Ini adalah kesempatan kita untuk menancapkan panji firman Tuhan bagi kita dan keturunan kita, untuk melihat sabda Elohim agar kita berbahagia terjadi dalam kehidupan kita. Percaya firman-Nya pasti digenapi. Bagi jemaat yang tergerak untuk ambil bagian, dapat menghubungi Pastor Elisa Tampilang. Seberapa banyak yang diberkati dengan ibadah hari ini? Lambaikan tanganmu saudara. Tidak ada lagi pengumuman tambahan. Kita bangkit berdiri, kita akhiri ibadah ini dengan penuh sukacita. Haleluya. Anggur baru tercurah untuk setiap kita pada hari ini. Memulihkan umatnya, Roh Kudus.
kasih untuk Master Kiki yang sudah memberikan sharing firman yang memberkati untuk kita semua. Kita akan akhiri ibadah pada siang hari ini. Kita akan angkat tangan. Kita akan terima berkat dari Tuhan. Bapa Yahweh memberkati engkau dan memelihara engkau. Bapa Yahweh membuat wajahnya bersinar atasmu dan memberi engkau anugerah. Bapa Yahweh mengarahkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah pernikahanmu, diberkati keluargamu, orang tuamu dan anak-anakmu. Diberkati usahamu, studimu, pekerjaanmu, pelayananmu, dan seluruh aspek hidupmu. Diberkati Tuhan dengan berlimpah-limpah bagi kita yang bersandar berpengharapan dan yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Berkat sudah kita terima dari Yesus HaMasiah. Yang percaya dan yang sudah menerima berkat dari Bapa Yahweh, sama-sama kita berkata, Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.